Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi yustanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa mazida. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين وأخواتي أعزني الله وإياكم جميعا. Di kesempatan siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dikumpulkan di bawah pohon di tempat yang sungguh rindang, yang tentu semua orang menginginkan kemudian kita semuanya adalah orang-orang yang nanti di surga Allah mendapatkan rindangnya pohon-pohon yang ada di sana dan rendahnya buah-buahan yang kemudian Allah tumbuhkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan kutufu hadaniyah, buah-buahan yang kemudian Allah siapkan ketika nanti kita berada di surga adalah buah-buahan yang rendah yang senantiasa kita bisa memetiknya kapan saja kita mau. Maka ini adalah harapan besar bagi kita semuanya untuk kita senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala kita akan membahas pembahasan yang sebenarnya ini seringkali dibahas oleh para duat, oleh para dai, oleh para guru, oleh semua orang-orang yang menginginkan untuk kemudian mencari solusi dalam semua dan problematika kehidupan mereka. Karena kita tahu hari ini siapapun orang yang kemudian hidup di atas muka bumi Allah, bahkan ketika dia berstatus seorang mukmin dan muslim, pasti akan kemudian Allah datangkan kepada mereka ujian dan juga imtihan dan ikhtibar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman yang berbicara tentang spesifikasi betul atau sangat spesifik betul terkait tentang seorang mukmin itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah mereka manusia yang beriman kemudian menyangka bahwasanya Allah tidak akan kemudian memberikan ujian kepada mereka? Maka kemudian jawabannya adalah tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan kemudian menimpakan kepada kita ujian dan juga cobaan-cobaan dalam hidup kita. Oleh karena itu ikhwani fiddin azanillahu iyyakum jami'an, semua kita pasti punya masalah, semua kita punya problem. Baik itu problem yang mungkin bersumber dari rumah tangga kita ataupun sumber masalah yang kemudian kita hadapi adalah dari sisi tetangga dan kerabat kita, atau bahkan masalah-masalah yang kita hadapi sangat
seringkali kita dapatkan, yaitu masalah-masalah ekonomi yang sedang kita hadapi. Tentu ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, ini semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sunatullah yang sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada setiap mukmin, setiap muslim, setiap manusia yang hidup di dunia ini. Oleh karena itu para ulama kita memberikan kepada kita beberapa solusi agar kemudian kita bisa menghadapi masalah-masalah hidup kita, bisa kemudian kita urai masalah-masalah yang kemudian kita hadapi dengan beberapa nasihat dari mereka para ulama kita. Salah satu di antaranya yang dinasihatkan kepada kita adalah tidak akan pernah kita seorang mukmin mengurai masalah-masalah kita, keluar dari seluruh problematika hidup kita, kecuali dengan kita dasari terlebih dahulu semuanya dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama kita menyebutkan man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Kita tahu bahwa problematika dalam hidup kita, masalah yang kita hadapi itu pasti adalah hubungannya dengan urusan dunia ataupun akhirat. Sehingga kita dapati ada orang yang kemudian hari ini sedang pusing dengan urusan dunianya, ada juga orang yang sedang pusing dan sampai stres dalam urusan-urusan agamanya. Yang punya yayasan pusing dengan yayasannya, ya padahal itu notabene adalah ngurusin umat. Ada juga yang punya usaha pun sampai stres dan pusing ngurusi usahanya. Ini sesungguhnya adalah masalah-masalah yang sedang manusia hadapi. Namun sebagaimana yang tadi dinasihatkan bahwa semuanya itu akan kemudian kita selesaikan dengan satu jalan di antara jalan-jalan yang diterangkan oleh para ulama adalah dengan cara kita menanamkan pada diri kita, membendarai diri kita, membekali diri kita dengan kemudian kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa-apa yang kemudian kita hadapi, ya, masalah-masalah yang kemudian kita sedang hadapi, itu tidak lain tidak bukan karena kita tidak tahu masalah itu seperti apa dan bagaimana menyelesaikannya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan ilmu dan memberikan pemahaman kepada semua hamba-hambanya. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang mereka belum senantiasa ketahui. Maka dari sini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, kalau kita punya masalah, kalau kita punya problem dalam hidup kita, maka yang kemudian harus kita bekali diri kita adalah dengan ilmu. Bahkan kalau kita lihat bagaimana keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala terkait tentang bagaimana seorang itu tidak akan pernah kemudian menjadi orang yang bertakwa sampai dia itu benar-benar membekali dirinya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim pernah menyebutkan bahwasanya makna di antara takwa itu adalah anta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah wa antatruka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Yang disebut dengan takwa itu adalah kita menjadi hamba-hamba yang kemudian melakukan ketaatan dengan ilmu, dengan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita ingin meninggalkan sesuatu, demikian pula harus dengan ilmu. Maka kata para ulama ketika menafsirkan atau kemudian menjelaskan perkataan beliau, sesungguhnya seseorang itu, kata para ulama kita, tidak akan pernah bisa mengurai masalah-masalahnya, problem hidupnya, baik itu yang hubungannya dengan manusia ataupun kepada Allah, kecuali dengan ilmu. Maka dari itu ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, kita sering dengarkan khutbah Jumat, kita sering dengarkan ceramah Islam. Di dalam ceramah-ceramah tersebut dinasihatkan kepada kita tentang apa? Tentang bekal untuk kita sukses, di antaranya adalah bertakwa. Namun pertanyaannya adalah kita sendiri yang mau kemudian masalahnya terurai tidak kemudian mengetahui pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
bagaimana mungkin kita akan kemudian keluar dari masalah sedangkan kita tidak kemudian mengetahui apa-apa saja yang bisa mengurai masalah dan apa-apa saja yang mendatangkan masalah dalam hidup kita. Makanya tadi sebelum kemudian kita masuk kepada poin-poin yang dinasihatkan oleh para ulama untuk mengurai masalah-masalah kita, kita terlebih dahulu harus tahu alat untuk kemudian bisa mengetahui ya tentang bagaimana kita mengurai masalah, yaitu dengan cara kita berilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semua hidup kita ini harus didasari dengan ilmu. Sebagaimana ketika kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menafsirkan atau membuat tabwib dalam kitabnya beliau menyampaikan apa? Babun al-ilmu qabla qawli wal amal. Satu bab yang membahas terlebih dahulu untuk seorang mukmin berilmu sebelum kemudian dia berucap dan berbuat. Maka solusi yang pertama agar masalah kita kemudian terurai, problematika kita terselesaikan adalah dengan cara kita berilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang kemudian mencari solusi masalah hidupnya dengan cara dia memberhentikan pengajian-pengajian yang dia ikuti selama ini, justru itu akan semakin merumitkan masalah dia. Ya, itu akan semakin merumitkan masalah dia. Karena apa? Semakin banyak hal yang dia kemudian tidak ketahui. Dan semakin banyak potensi-potensi yang sebenarnya masalah itu bisa terurai di majelis-majelis ilmu, kemudian tertutup karena apa? Karena dia tinggalkan majelis-majelis ilmu. Maka ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, ini adalah poin pertama yang kemudian kita semuanya harus mengetahui. Siapapun orangnya yang ingin masalahnya terurai, masalahnya selesai, ya, walaupun kemudian selesai ini dalam tanda kutip, karena selesai satu masalah pasti akan ada masalah yang berikutnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ingatkan, seorang hamba itu idza nahasyahu hadza nahasyahu hadza, kata beliau. Mukmin itu kalau sudah selesai dari masalah yang satu, maka akan datang masalah berikutnya. Selesai lagi dari masalah yang berikutnya, akan datang masalah berikutnya. Itu yang diterangkan oleh Nabi. Namun berbeda dengan orang-orang yang membekali dirinya dengan ilmu. Ketika dia kemudian selesai dari satu masalah, kemudian dia menghadapi masalah berikutnya, sedang dia berilmu, sedang dia tahu koridor-koridor agama Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan kemudian bersiap-siap dan bisa lalu kemudian diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi masalah berikutnya. Maka ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, kemudian yang kedua poin diantara untuk kemudian kita seorang mukmin mendapatkan solusi dalam kehidupan kita dan bisa mengurai masalah-masalah kita adalah dengan cara kita sendiri seorang yang mendapatkan masalah tersebut untuk merubah diri. Yang tadinya kemudian malas menjadi semangat, yang tadinya tidak berilmu menjadi orang yang kemudian menuntut ilmu, yang tadinya kemudian ya pesimis menjadi optimis, yang tadinya kemudian tidak dekat dengan orang-orang yang baik menjadi kemudian akhirnya mendekat dengan orang-orang baik, yang tadinya tidak mau belajar sekarang mau belajar. Maka berubah itu, kata para ulama, taghyirun nafas min asbabin najah fid dunya wal akhirah. Merubah diri itu adalah diantara sebab untuk dia mendapatkan keberhasilan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah satu kaum sampai kaum itu mau merubah diri mereka sendiri. Ini yang kemudian seringkali saya sampaikan kaitannya dengan soal takdir. Ya, saya pernah bercerita sama teman-teman bahwa ada seorang santri ketika di pesantren dia keluar tanpa izin. Kemudian akhirnya ketahuan sama ustadznya. Sama ustadznya ditanya, anggaplah namanya Fahmi. Contoh ini contoh saja. Fahmi dari mana? Ya Ustadz, dari Semarang. Ngapain aja kamu sampai tidur di Semarang? Ya Ustadz, saya nonton bioskop. Fahmi tidur di mana? Tidur di warnet. Dulu zaman tahun 2000-an ada namanya warnet. Tapi ini bukan Mas Fahmi yang di sini, bukan ya. Ini hanya contoh saja. Ya. Kemudian terus kamu
Apalagi pelanggarannya diantaranya disebutkan semua. Dia ngaku semua apa yang dia lakukan di Semarang. Setelah itu ustadznya pergi ke kantor, maksudnya ke lemarinya dia, ke meja kantornya beliau, kemudian mengambil sebuah kertas yang isinya adalah apa? Adalah surat pengakuan pelanggaran yang berkonsekuensi. Orang yang mentandatangani surat tersebut akan kemudian diberikan hukuman oleh pesantren. Ketika santri itu melihat bahwasanya surat pengakuan pelanggaran itu disodorkan kepadanya, santri ini spontanitas bicara kepada ustadznya, "Ustadz, kenapa saya tetap dihukum? Padahal kan saya ini sudah mengaku semua kesalahan saya." Kata ustadznya, "Kan Fahmi melanggar." Kata si Fahmi yang sana, ini contoh saja. Kenapa Mas Fahmi senyum-senyum? Ya, tapi mudah-mudahan Mas Fahmi nggak seperti itu. Ya, tapi kalaupun seperti itu santrinya sudah tobat kok. Ya, jadi ini hanya cerita ilustrasi untuk menggambarkan kepada kita betapa kemudian ya kisah-kisah itu pasti akan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sungguh ada kisah-kisah orang terdahulu, walaupun tahun 2000-an, mungkin baru sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, sampai hari ini kalau kita katakan itu orang terdahulu, berarti bisa saja kalau kita ceritakan ini bisa menjadi ibroh, pelajaran bagi kita. Apa kata si Fahmi? "Kenapa Ustadz kok tetap hukum saya padahal saya kan sudah mengaku?" Kata ustadznya, "Fahmi kan melanggar, jadi konsekuensi dari pelanggaran itu akan dihukum." "Ustadz," kata si Fahmi ini, "kan Allah menjadikan anak melanggar itu karena takdirnya. Ini kan sudah takdir Allah." Akhirnya ustadz itu berpikir sejenak, langsung beliau pukul santri tersebut, si Fahmi. Si Fahmi jatuh. Seraya beliau kemudian berdiri dan mengatakan, "Kenapa ustadz pukul saya?" Ustadznya kemudian, "Wah, itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka santri itu baru sadar, ternyata takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu diantaranya diterangkan oleh para ulama terbagi menjadi dua, takdir syar'iyah dan takdir kauniyah. Ada takdir-takdir Allah yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, yang Allah sendiri perintahkan untuk seorang hamba tidak kemudian mengambil takdir-takdir tersebut. Sehingga seorang mukmin ketika kemudian belajar Al-Quran, dia akan kemudian menempuh sebab-sebab untuk dia kemudian mendapatkan takdir Allah yang baik. Makanya para ulama kita menyebutkan ada takdir yang Allah sendiri ciptakan, tetapi Allah tidak cintai ketika seorang hamba melakukannya. Dan ada takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang memang Allah inginkan untuk hamba tersebut melakukannya. Syaitan memang ciptaan Allah, tapi bukan berarti kita kemudian boleh dan kemudian dipersilahkan untuk kemudian mengikuti syaitan. Allah Subhanahu wa taala larang kita untuk mengikuti syaitan. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Maka taghyirun nafs itu bagian dari apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian ingin mengurai masalah-masalah yang sedang kita hadapi, poin yang kedua adalah dengan cara kemudian kita merubah diri kita. Mulai berubah, mulai kemudian kita hijrah. Dari yang sebelumnya kita bermalas-malasan, kita sekarang kemudian menjadi orang yang bersemangat dalam melakukan sesuatu. Badiru bi a'mali fitanan, kata Nabi. Terus melakukan hal-hal yang positif, karena di hadapan kita itu akan banyak masalah. Ya. Kemudian para ulama kita menasihatkan, ya, merubah diri ini adalah memang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang tadi sudah kita bacakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah mereka sampai mereka kemudian mau berusaha untuk merubah diri mereka. Maka yang kemudian hari ini bermalas-malasan, ayo semangat. Yang hari ini putus asa, jangan putus asa, ayo semangat. Ini adalah di antara poin dan di antara sebab agar kita kemudian seorang mukmin terurai masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Ada sebagian kita, Pak, ketika kemudian menghadapi istrinya yang cerewet, yang ngomel-ngomel, yang ruwet,
yang apa-apa diatur, suami baru keluar setengah jam, di mana Nabi, sama siapa, bicaranya apa aja. Ini ada seperti itu. Maka kemudian kita jangan berputus asa, wis kadung wis dinikahi, ya bagaimana kemudian sekarang kita contohkan yang baik dan kita didik istri kita. Arahkan mereka, didik mereka, doakan mereka, bimbing mereka. Ya, jangan kemudian kita berputus asa, ya sudahlah tak ganti wae Ustaz, angel men dikandani. Ini juga enggak baik. Islam tidak mengajarkan yang demikian. Berusahalah dulu untuk kemudian kita merubah istri kita, bersemangat dalam kemudian melakukan hal-hal agar kemudian orang yang kemudian kita hadapi dari masalah-masalahnya terurai. Jangan putus asa, berubah. Oh, dulu kenapa kemudian dari dulu saya itu kok didominasi oleh istri saya? Karena dari dulu saya itu tidur-tiduran, yang kerja istri saya. Maka sekarang kamu jangan kerja, saya yang kerja. Kita ingat gak dengan apa yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan para ulama tafsir yang lainnya? Ketika kemudian Allah berbicara dalam Al-Quran, berfirman di dalamnya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dikatakan rijal, laki-laki itu qawam atas perempuan, apa dasarnya? Ada 3 hal. Yang pertama adalah likamali dinihi. Laki-laki itu karena dikatakan qawam, pemimpin, pengambil kebijakan dan keputusan, karena mereka agamanya sempurna. Kita sholat sempurna tidak sebagaimana para wanita. Kita puasa Ramadan pun sempurna tidak sebagaimana para perempuan. Walikamali aklihi, dan juga karena sempurnanya akal kita. Perempuan itu akalnya separuh. Ibu-ibu ada yang protes, saya nggak terima Ustaz, saya S3 dokter, lambuk kamu dokter sini duduk sama saya. Pasti kamu separuh akalnya. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya telah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW telah sampaikan di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Bahkan Rasulullah SAW pernah menceritakan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan laki-laki yang begitu gagah berani kecuali dari seorang makhluk yang setengah akalnya, yaitu perempuan. Dan itu terbukti. Laki-laki yang di luar seperti singa-singa padang pasir, begitu masuk rumah langsung jadi kucing. Meow, meow. Dari mana Abi? Meow. Takut sama istrinya, padahal akalnya separuh, disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi begitu kemudian ada satu kisah yang kemudian diantara kita juga pernah seringkali mendengar apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ketika kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha dan Sofia berbicara dan berbincang dengan pembahasan terkait tentang imam yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu Abu Bakar, yang menggantikan Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan kepada siapa? Kepada si Sofia. Sofia, ya Hafsah, ya Hafsah maksudnya, kamu suruh saja abimu yang jadi imam. Karena abiku itu kalau baca surat Al-Fatihah ayat pertama baru dibaca sudah nangis. Lama jamaah para sahabat nunggu Abu Bakar nangis. Maka lebih baik Umar saja. Kemudian Rasulullah SAW kala itu keluar dari kamarnya, seraya beliau alaihi salatu wassalam bersabda, A'antuma sahiba Yusuf. Apakah kalian berdua itu dahulu wanita-wanita yang pernah menggoda Nabi Yusuf? Itu adalah diantara bentuk ucapan atau sabda Nabi SAW yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan mereka berupa makar, berbicara tentang urusan laki-laki, ini kan banyak sekarang. Yayasan, sekolah, ya yang ngatur wong wedok, perempuan. Dan itu mungkin sekarang kita katakan itu bukan hal yang aneh, terjadi bahkan di zaman Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana kemudian kita cara menanggulanginya? Bukan kemudian wah ini sesat nih, bukan. Tapi bagaimana? Oh ini ternyata pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana istri-istri beliau sudah geremeng-geremeng ngatur soal imam di masjid. Maka Rasulullah SAW tegur kala itu. Apa kata beliau? A'antuma sahiba Yusuf. Apakah kalian itu adalah teman-teman wanita-wanita yang menggoda Nabi Yusuf dulu? Itu celaan tentunya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan satu ayat di dalam Al-Quran
ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tipu daya syaitan, inna kaidasyaitana kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Kita yang sering kali takut sama setan, tahu antum, setan itu lemah kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketika menafsirkan surah An-Nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ketika ada seorang sahabat terjatuh lalu kemudian mengumpat dan mencela syaitan, maka kata Nabi SAW, jangan engkau cela syaitan, karena sungguhnya kalau engkau cela syaitan maka syaitan itu akan berbangga dan kemudian dia mengatakan, dengan kekuatanku maka orang itu bisa jatuh sehingga dia semakin besar. Tetapi ketika kamu terjatuh dan mengucapkan tasbih ataupun basmalah ataupun kalimat-kalimat Allah, maka setan itu akan semakin mengecil dan langsung di hadapanmu seperti lalat yang berterbangan. Itu disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW apa? Inna kaidasyaitana kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Tapi begitu berbicara tentang perempuan, inna kaidahunna azim. Tipu dayanya ibu-ibu itu begitu mengerikan, sehingga betul kalau bapak-bapak masuk rumah kayak kucing wajar. Makanya kita yang laki-laki butuh belajar ilmu agama biar betul-betul di luar maupun di dalam rumah menjadi singa-singa padang pasir. Jangan kemudian bermuka dua. Saya kira singa ternyata pus meong, gitu kan? Mas Fahmi ketawa. Taib. Jadi ini ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum jami'an. Yang kedua dari poin yang tadi sudah saya panjang lebar jabarkan adalah terkait tentang bagaimana kalau kita punya masalah, apa solusi dan cara kita mengurai masalah tersebut. Maka poin yang kedua adalah dengan cara kita merubah diri kita, berusaha untuk kemudian merubah. Kalau masalahnya adalah masalah rumah tangga, kita rubah diri kita. Kenapa kok kita kalah sama istri? Harus belajar bagaimana cara menjadi orang yang qawam. Ya, makanya tadi diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ada 3 tadi. Karena laki-laki itu sempurna di agamanya, sempurna akalnya, dan yang ketiga tadi belum saya sebutkan adalah sempurna dia dalam mencari nafkah. Maka kalau kemudian kenapa kok kita sedang ada masalah Ustaz sama istri? Saya tanya, istrinya di mana kerja? Iya Ustaz, istri saya itu ternyata kalau di kantor atasan saya. Yo pantas. Ya. Oh istri saya itu gajinya 50 juta, lah antum berapa? 5 juta. Yo pantas. Ya, makanya nafkah itu bukan kemudian istri yang mencari. Nah, ini karena kemudian kita itu tidak mau berubah, tidak mau kemudian menjadi seorang yang kemudian memiliki rujulah. Rujulah itu kelaki-lakian yang dimana dia kalau istrinya itu kerja dia kemudian merasa tersakiti, merasa tidak seorang laki-laki, itu bagus. Tapi kadang-kadang kan enggak, oh, alhamdulillah aku gajinya mau 50 juta, bojoku 200 juta, wis alhamdulillah lah, tak nikmati bojoku dan tak nikmati hasil dari apa yang dikerjakan oleh istriku. Ini kan namanya orang yang kemudian tidak mau berubah, tidak mau kemudian menempuh sebab-sebab untuk kemudian dia dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah terangkan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka tidak akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mereka sendiri yang mau merubah diri mereka. Kemudian solusi yang ketiga, ini poin-poinnya dicatat aja. Yang ketiga adalah sedekah. Ya, sedekah itu adalah diantara solusi yang kemudian bisa kita lakukan ketika kita sedang ada masalah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-261, Allah Subhanahu wa ta'ala mengilustrasikan sedekah itu seperti apa? Seperti perumpamaan orang yang kemudian memiliki sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila min fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-261 ini Allah mengumpamakan
Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang kemudian ditumbuhkan darinya 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu ada 100 biji, bayangkan. Allah melipat gandakan bagi siapa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ayat ini betul-betul mengingatkan kepada kita semua bahwa sedekah itu memang adalah solusi. Tapi sedang kita bicarakan bukan masalah ekonomi. Kadang ada orang yang fulus banyak duitnya, masalahnya dengan istrinya. Fulus banyak duitnya, masalahnya dengan anaknya. Fulusnya banyak, tapi masalahnya dengan apa? Dengan kesehatannya. Fulusnya banyak, masalahnya dengan apa? Dengan hal-hal yang mungkin orang-orang yang tidak punya duit itu tidak pernah kemudian mengalaminya. Ya, jadi kita sedang tidak bicara dengan orang yang sedang punya masalah dengan ekonomi, ya, paham ya? Tapi orang-orang yang kemudian punya masalah selain dari masalah ekonomi, sedang mereka kemudian punya banyak harta atau kemudian kecukupan harta, solusinya adalah sedekah. Ya, sedekah. Bahkan kata para ulama, saya kemudian sampaikan, terkadang orang yang tidak punya uang pun ketika dia punya masalah adalah masalah ekonomi, dia bisa bersedekah. Dengan cara apa? Ustaz, orang duit apa-apa Pak disedekah ke apa? Gimana caranya? Rasulullah SAW pernah bersabda ketika didatangi oleh sahabat-sahabat yang notabene mereka adalah orang-orang miskin dari golongan para sahabat. Maka Rasulullah Muhammad SAW dikatakan kepadanya, "Dhahaba ahlud duthur bil ujur ya Rasulullah." Sungguh enak ya orang-orang, atau sungguh nikmatnya para sahabat yang mereka kaya dan memiliki harta yang melimpah. Mereka begitu meninggalkan kita, banyak pahalanya dari Allah disebabkan karena harta-harta mereka. Kata mereka para sahabat yang miskin mengatakan, yusalluna kama nusalli. Mereka itu sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka adalah orang-orang yang bisa bersedekah dengan harta yang mereka miliki, sedangkan kami para sahabat yang miskin ini tidak bisa melakukannya. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan solusi. Ternyata sedekah itu ora kudu nganggo duit. Kata Nabi SAW, "Alla likulli takbiratin sadaqah, wa tahmidatin sadaqah, wa tahlilatin sadaqah." Bukankah dengan takbir, tasbih dan tahmid itu adalah sedekah bagi seorang mukmin? Maka kalau kemudian kita mukmin yang mungkin hari ini ingin mengambil sebab agar kemudian kita punya masalah ekonominya terurai, maka wis orang duwe duit yo ojo putus asa, tapi banyak-banyaklah kita berzikir. Karena bisa jadi dengan zikir itu kita kemudian akhirnya dimudahkan rezeki kita. Ya, kalau tadi kemudian ada yang punya masalah problem kesehatan, dia banyak duitnya, sedekahin. Agar apa? Agar kemudian masalah-masalahnya terurai. Ya. Bahkan Rasulullah SAW ini berbicara kepada orang yang hari ini lagi sulit duit, minimalnya mbok yo nek ketemu wong ki do guyu ngono lho. Senyum. Kenapa Ustaz kok senyum? Karena ibtisamuka fi wajhi ahika laka sedekah. Senyummu bagi saudaramu mukmin itu adalah sedekah. Nah, kadang-kadang kita menemukan orang itu wis ra ndek duit, ora ndek bondo, ora ndek apa-apa, masalahe karo bojone ya cerai, duit yo kalang kabut, ketemu wong yo ora tau guyu. Terus kapan masalah dia akan terurai? Terus kapan solusi dia akan dapatkan? Sedangkan dia tidak mau menempuh sebab-sebab tadi. Maka ikhwani fiddin, azinallahu iyyakum jami'an,
Sedekah ini adalah satu di antara solusi yang diterangkan oleh para ulama agar masalah-masalah kita terurai. Bahkan ada rahasia lagi yang diterangkan oleh para ulama, sedekah bukan soal bagaimana kemudian hartanya dilipat gandakan, tapi bagaimana kemudian kebahagiaan seseorang yang mungkin sulit dicapai dan didapatkan oleh seseorang, dia akan dapatkan pada saat dia sedekah. Ada orang yang kemudian kaya raya, subhanallah, enggak pernah menemukan kebahagiaan dalam hatinya. Tapi begitu kemudian dia kumpulkan orang-orang fakir miskin di negerinya, di kampungnya, di daerahnya, kemudian dia sedekah dengan sedekah yang banyak dari harta yang dia miliki, maka kemudian Allah tanamkan kebahagiaan pada dirinya. Bukankah begitu Bapak-bapak? Antum kalau punya duit, kemudian melihat ada orang-orang yang suka nyapu di pinggir jalan, yang mereka mungkin sarapannya juga sarapan uangnya pas-pasan, bahkan di antara mereka rela tidak sarapan untuk hanya beli satu gorengan yang penting ganjel perutnya, disebabkan karena memang mereka tidak punya uang cukup untuk membeli sarapan dan makanan. Cobalah Bapak kemudian sekarang beli nasi-nasi bungkus, kumpulkan nasi-nasi itu, kumpulkan makanan-makanan itu, berikan kepada mereka, kasih mereka makan. Coba kalau kemudian kita melihat orang-orang yang kemudian kita berikan makanan tadi, kemudian mereka sumringah dan bahagia dengan makanan yang kita berikan, kok kemudian kita tidak bahagia, menunjukkan hati kita mungkin mati, Pak. Saya yakin semua kita ketika kemudian melihat ada orang-orang yang bahagia dengan sedekah kita, pasti kita pun ikut bahagia. Maka dari itu, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, di antara solusi yang disampaikan oleh para ulama kita untuk kemudian kita bisa mengurai masalah-masalah kita, yaitu dengan cara sedekah. Kemudian poin selanjutnya adalah dengan cara kita asyukur lillahi azza wa jal, yaitu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita punya masalah apa saja, kalau kita itu bersyukur, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bisa dengan mudah mengurai masalah kita. Orang yang hari ini tidak punya tangan, orang yang hari ini tidak punya rumah, orang yang hari ini tidak punya kesehatan, orang yang hari ini tidak punya istri, orang yang hari ini tidak punya anak, itu semua problem dalam kehidupan mereka. Tapi kalau kita lihat, ketika kita bersyukur, ini adalah solusi utama di antara hal-hal yang diutamakan oleh para ulama. Salah satu di antara yang disebutkan oleh para ulama kita, yaitu dari riwayat Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Ats-Tsiqat, di mana beliau menceritakan cerita yang sangat fenomenal untuk kita dengarkan, yang mungkin sebagian kita pun pernah mendengar kisah itu. Kisah dari seorang yang bernama Abu Kilabah Al-Jarmi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Muhammad, seorang tabi'in. Kala itu beliau menceritakan perjalanan beliau menuju ke Mesir. Sesampainya di kota Mesir, belum masuk ke kota, baru di pinggiran kota Mesir, dia dapati ada seorang yang kemudian apa? Didapati oleh Abdullah ibnu Muhammad, dahabat yadah, tangannya nggak ada. Yang nggak punya tangan dengarkan kisah ini. Wa dahabat rijlah, kakinya nggak ada. Yang kemudian kakinya nggak ada, dengarkan kisah ini. Wa thaqula sam'uhu wa basaruh, bahkan telinga dan matanya itu pun rusak. Siapa yang hari ini tidak bisa melihat, dengarkan ini. Siapa yang hari ini tidak bisa melihat, maka dengarkan apa yang kemudian diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dari riwayat Abdullah ibnu Muhammad. Ketika kemudian Abdullah bin Muhammad melihat ada sosok yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki, telinga dan matanya rusak, kita bisa bayangkan orang ini tinggal di sebuah tenda, yang tendanya itu sudah rusak, tidak ada istrinya, tidak ada anaknya di sana. Berarti kalau kemudian ada di antara kita tidak punya istri, berarti orang ini sudah mewakili penderitaan orang yang tidak punya istri. Kalau kemudian kita punya masalah tak kunjung selesai, yaitu menanti-nantikan anak keturunan, maka kita lihat orang ini pun mewakili dari musibah yang mungkin sebagian di antara kita mengalaminya. Lihat, kondisi ini adalah kondisi yang mewakili seluruh orang yang kemudian hari ini berkeluh kesah. Ekonomi, dia pun tinggal di sebuah tenda, tidak mungkin dia orang kaya. Tapi lihat, begitu kemudian Abdullah bin Muhammad masuk ke dalam tenda itu, ternyata Abdullah bin Muhammad masih mendengar ucapan yang sangat luar biasa diucapkan oleh orang tersebut. Apa kata Abu Kilabah Al-Jarmi, yaitu sosok manusia tadi? Beliau mengatakan, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya
wa an faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, anugerahkan aku untuk aku menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku, di mana nikmat ini tidak Engkau berikan kepada yang lain. Abdullah ibnu Muhammad ketika mendengarkan ucapan itu, beliau terbelalak sambil bertanya kepada orang tersebut, yaitu Abu Kilabah al-Jarmi, dengan satu ucapan, wa ma tashkuru rabbak ya akhi, wahai saudaraku, apa yang kamu syukuri dari Allah? Kamu tidak punya tangan, tidak punya kaki, kamu tidak punya istri dan anak, kamu tidak punya rumah, kamu matamu buta, telingamu tuli, tapi kenapa? Sambil keras ucapannya karena dia tahu Abu Kilabah ini sulit untuk mendengar, sehingga dia berkata kepada Abu Kilabah, wa ma tashkuru rabbak, sambil Abdullah bin Muhammad menangis. Apa yang kamu syukuri dari Tuhanmu? Doa dan ungkapan tadi layak untuk diucapkan oleh sang raja, karena dia tidak kemudian mendapati ada orang yang mungkin sekaya dia. Ucapan dan ungkapan tersebut layak diucapkan oleh kita ketika kita hari ini punya kendaraan dan rumah, di saat banyak orang tidak punya rumah dan kendaraan. Tapi ternyata yang mengucapkan doa dan ungkapan itu adalah orang yang sama sekali tidak memiliki nikmat apapun. Sehingga Abdullah bin Muhammad pun bertanya, apa yang kamu syukuri dari nikmat Allah? Ternyata yang disyukuri adalah nikmat iman. Maka kata para ulama, dengan cara kita bersyukur kepada Allah lah, itu satu-satunya solusi agar kita terurai dari masalah-masalah yang kita hadapi. Kenapa kemudian kita selalu merasa ada masalah, padahal masalah kita hanya tidak punya mobil, sedangkan banyak orang yang tidak punya mobil, jangankan mobil, motor pun atau sepeda pun mereka tidak punya. Kenapa kemudian kita hari ini banyak mengatakan bahwa kita banyak masalah? Tidak lain tidak bukan karena kita hari ini tidak mempraktekkan apa yang disabdakan Rasul kita SAW dalam hadis yang sahih, ungduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum. Lihat tuh orang-orang yang di bawah kita dari strata ekonomi yang kemudian jauh lebih miskin dari kita, jauh lebih susah dari kita. Lihat tuh orang-orang yang seperti itu. Dan jangan kalian lihat orang-orang yang di atas kita secara strata ekonomi, secara nikmat-nikmat yang lainnya. Karena yang demikian itu, fahuwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi alaikum. Karena yang demikian itu akan menjadikan kita lebih bersyukur. Kalau kita ngelihatnya orang-orang miskin, orang kaya enggak, udah orang kaya sudah, orang kaya, yang miskin sekarang saya harus lihat. Sehingga yang demikian itu akan menjadikan kita tidak meremehkan nikmat Allah. Kalau kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya istri, bahkan mungkin lebih dari satu, harusnya kemudian kita bersyukur. Banyak orang yang tidak punya itu. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum sudah punya rumah, punya kerjaan, punya nikmat sehat tangan dan kaki, antum kemudian hari ini mau ngeluh apa? Apa yang kita akan keluhkan kepada Allah? Apa kita tidak malu dengan orang-orang yang kemudian di jalanan mengemis, meminta-minta? Ataukah kita kemudian tidak malu dengan orang-orang yang kemudian ada di pegunungan-pegunungan yang mereka tidaklah makan kecuali dari hasil cocok tanam mereka saja? Apa kita tidak malu dengan mereka kalau kita mau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, di antara poin yang disampaikan oleh para ulama untuk kita bisa mengurai masalah kita adalah asyukru lillah, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara poin selanjutnya diterangkan oleh para ulama adalah as-saja'ah. Orang kalau sudah punya masalah harus punya keberanian. Karena masalah itu juga di antaranya kata para ulama butuh keberanian dari kita dalam menyelesaikannya. Orang kalau tidak punya saja'ah, tidak punya keberanian, itu baiknya sudah di rumah saja. Kalau tidak punya keberanian bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Tidaklah kemudian apa yang kemudian Allah timpakan kepada kita, kecuali Allah tahu kadar kemampuan kita. Sehingga kita sudah tahu dikasih masalah sama Allah, Allah inginkan kita punya keberanian menyelesaikannya. Jangan lari dari masalah. Kita punya masalah ekonomi, selama kita masih punya tangan dan kaki, punya pikiran yang Allah anugerahkan kepada kita, punya mata, punya fisik yang baik, punya istri, punya kemudian kemampuan untuk bekerja, kerja. Lakukan. Punya keberanian untuk menyelesaikannya. Bahkan kalau kita bicara soal bisnis, ini kemarin ada yang bicara bisnis. Bisnis saja itu kalau tidak kemudian punya mental, enggak jadi. Baru gagal 5 kali sudah nyerah. Waduh, saya sudah 5 kali nyoba usaha, Ustaz, enggak jadi-jadi. Udahlah, saya tak jadi pegawai, selamanya pegawai itu. Benar. Ini kalau kita bicara bisnis, tapi kebetulan ini majlisnya bukan majlis bisnis ya. Saya terus terang, saya gagal itu ya baru 7 kali lah. Pernah jualan baju, pernah jualan es krim. Nanti jangan bayangkan jual es krim nyewa tempat, jualan es krim keliling naik motor. Dari mana Ustaz es krimnya? Bukan kulaan, bikin sendiri es putar, tahu antum? Itu pernah kita jalani. Pernah jualan cilok, pernah jualan rujak, pernah jualan pop es tak blender. Masya Allah. Karena hakikatnya kita butuh keberanian dalam menyelesaikan masalah. Karena Ustaz kenapa dulu begitu? Ya karena saya punya masalah ekonomi. Maka kita harus berani menyelesaikan masalah-masalah kita dengan kemudian mentalitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu syaja'ah, keberanian. Karena tidaklah kemudian Allah uji kita kecuali Allah tahu dengan kadar kemampuan kita. Kemudian di antara yang selanjutnya yang diterangkan oleh para ulama, ana ngisi pengajian sambil ditemani semut-semut, Masya Allah, alhamdulillah. Di antara poin selanjutnya yang diterangkan oleh para ulama adalah dengan cara kita bertakwa kepada Allah. Dan ini adalah merupakan solusi yang sangat mujarab dan sangat-sangat bisa menyelesaikan urusan kita. Apa kata Allah? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi-solusi kehidupan dia, dan bahkan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an, kita jangan pernah remehkan takwa. Bertakwa itu adalah solusi yang luar biasa mujarab bagi siapapun yang hari ini punya masalah. Yang punya masalah dengan teman, dengan guru, dengan murid, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan kita punya masalah dengan tetangga ataupun yang lainnya. Maka solusi utama diantaranya kata para ulama adalah dengan cara kita bertakwa kepada Allah. Kita harus takut kepada Allah. Kita punya masalah sama teman urusan dunia, masalah itu akan selesai ketika kita takut kepada Allah. Tapi kalau kita tidak takut kepada Allah, tidak akan selesai. Ya, dengan kita takut kepada Allah bisa saja kita mundur dari masalah itu. Kita silahkan diambil apa yang kemudian inginkan oleh teman-teman kita. Yang penting kita adalah kuncinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ikhwani fiddin, azinallahu iyyakum jami'an. Tetapi bertakwa itu tidak harus berkonsekuensi pada sebuah meninggalkan sesuatu. Kalau kita sama teman, ya, rebutan sesuatu, kita tinggalkan, ithar, boleh. Tapi kalau kemudian istri ingin merebut kepemimpinan, ojo oleh, itu salah. Kalau ya sudahlah separah sing mimpin bojoku wae, ini salah. Paham ya? Karena harus tahu kedudukannya, porsi dan tanggung jawabnya. Justru ketika kemudian kita rebut kepemimpinan dari istri kita, itu justru malah menjadi wajib bagi kita.
Wajib bagi kita merebut itu karena memang mereka tidak layak untuk memimpin keluarga. Paham ya? Jadi ini nanti bisa ditanyakan. Ada biasanya kalau orang mendengarkan ceramah yang tidak dijelaskan secara detil, itu biasanya kan ada pertanyaan, lalu kalau begini bagaimana cara menyelesaikan ini? Karena orang bertakwa itu penjelasannya sangat luas sekali. Ya. Tetapi intinya adalah ketika orang itu takut kepada Allah, Allah akan berikan jalan solusi dalam hidupnya. Masalah-masalah yang dihadapi akan terurai. Bahkan kemudian Allah akan memberikan rezeki yang dia tidak sangka. Kemudian yang terakhir, karena waktunya tidak banyak, ya, di antara yang diterangkan oleh para ulama kita, ya, di antara yang diterangkan oleh para ulama kita adalah sebagai solusi untuk kemudian kita bisa mengurai masalah-masalah hidup kita adalah dengan cara doa. Doa itu kata para ulama sebagaimana sabda Nabi kita SAW adalah ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah silahul mu'min atau senjata bagi seorang mu'min. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya wala yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa kemudian menjadi penghalang atau merubah qada dan qadar Allah kecuali doa. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya adalah doa itu yang bisa merubah qada dan qadar Allah, walaupun perubahannya itu tidak kita ketahui. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita untuk kita kemudian mendapatkan kecelakaan, tapi dengan sebab doa kita mendapatkan keselamatan. Bisa jadi Allah takdirkan untuk kita waliyadzubillah kesengsaraan, tetapi dengan kita berdoa agar terhindar dari kesengsaraan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah takdirkan orang tersebut atau kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan kesengsaraan. Ya, jadi doa itu adalah apa teman-teman? Silahul mukmin, senjata bagi seorang mukmin, dan juga doa itu satu-satunya yang bisa merubah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana dengan hadis yang menerangkan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf? Mungkin ada yang bertanya itu. Ustaz, bukankah takdir Allah itu sudah ditetapkan sejak sebelum diciptakannya manusia? Dan rufi'atul aqlam, penanya sudah diangkat, wajaffatis suhuf, dan tulisan takdir-takdir Allah itu sudah kering. Bagaimana sikap kita terhadap tadi? Kok katanya bisa berubah? Takdir Allah itu bisa berubah. Maka kita lihat, antum berdoa itu takdir Allah bukan? Takdir Allah. Tetapi kalau kita renungkan, kita bisa enggak kemudian hari ini memilih untuk kita berdoa dan tidak berdoa? Nah itu dia. Itulah di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita begitu luas. Kita dijadikan oleh Allah tidak tahu apa yang ditakdirkan, baik itu baik maupun buruk, oleh Allah sejak ribuan tahun yang lalu, sehingga kemudian kita sebagai seorang mukmin dengan kita belajar agama, kita tahu apa-apa saja yang bisa kemudian kita lakukan agar kita kemudian mendapatkan keberhasilan dan keselamatan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun kemudian menyebutkan kepada kita dan menerangkan dengan gamblang kepada kita jalan-jalan dan sebab-sebab agar kita kemudian atau seorang hamba itu mendapatkan kesengsaraan. Ya. Kalau kamu tidak taat maka kamu sengsara. Kalau kamu bermaksiat maka kamu sengsara. Kalau kamu kemudian tidak mau sholat, tidak mau puasa, maka kamu begini. Itu kan sudah dijelaskan semuanya. Maka itu pilihan bagi kita semua. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, itu sedikit beberapa yang saya terangkan terkait tentang doa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terkait tentang doa tersebut berfirman di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, apa kata Allah? Ini semutnya mau ikut saya nih. Ya, nanti kalau ikut ke Gunung Pati kesasar dia, bukan orang Gunung Pati dia. Ya, ini kan semut tembalang ini kan. Ya. Masya Allah.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Wahai Muhammad, apabila engkau ditanya kepadamu oleh hamba-hambaku tentang diriku, maka katakan kepada mereka fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabahi doa seruan hamba-hambaku ketika mereka menyeruku, berdoa kepadaku, memohon kepadaku. Maka ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, kita sudah lakukan poin-poin yang tadi di atas, di mana kata para ulama kalau kita ingin mengurai masalah kita, satu di antara jalan yang kemudian harus kita tempuh adalah harus berilmu agama. Kedua adalah dengan merubah diri. Ketiga dengan kita bersedekah. Keempat dengan kita banyak-banyak bersyukur. Kelima dengan kita memiliki keberanian untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang keenam dengan cara kita bertakwa kepada Allah. Dan yang ketujuh adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, kita harus kemudian juga hari ini tahu konsep doa itu sendiri. Sebagian kita kan yang penting doa-doa saja kan. Tapi sebenarnya dalam ayat ini sudah disebutkan tentang konsep doanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita sehingga para ulama membuat satu kaidah besar. Apa kata para ulama? Al-ijabatu biqadril istijabah. Jawaban pengabulan doa seorang hamba kepada Allah itu adalah tergantung pada kesungguhan hamba tersebut dalam menyambut perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Paham ya di sini? Ada sebagian di antara kita berdoa, Ustaz saya doa terus, tapi kalau malam antum kemana? Ya saya kalau malam jam 2 masih bangun. Sebelumnya kemana? Ya saya dugem. Saya di kafe, saya maksiat. Tapi kan saya berdoa, katanya kalau dengan doa kita selesai masalahnya, dikabulkan. Tapi Allah inginkan untuk kita kemudian apa? Fal yastajibuli, mereka mengiyakan, menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, untuk kemudian mereka mendapatkan ijabah dakwah atau doa-doa dan permintaan serta permohonan mereka kepada Allah. Jadi ada konsekuensinya kalau kita ingin dikabulkan doanya, ya kita harus jadi orang-orang yang taat. Jadi orang-orang yang benar menyambut sambutan seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala dengan penyambutan yang sukacita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, adzan. Tapi masih main komputer. Padahal dia sedang masalahnya banyak. Main HP, ngobrol sama teman, masalahnya masih banyak dia, tapi tidak langsung menyambut Allah Subhanahu wa taala. Terus kapan mau selesai urusannya? Maka ini adalah pelajaran bagi kita semua. Ya. Kemudian dalam doa juga diterangkan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, pernah kemudian beliau menceritakan ada seorang yang kemudian as'as aghbar yamuddu yadayhi ila sama. Ada orang yang kemudian dalam yutilus safar, melakukan perjalanan jauh, dan perjalanan jauh ini adalah merupakan di antara sebab dikabulkannya doa. Ada 3, ya, dakwatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang tidak diragukan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doaul walid li auladihi, yaitu doanya orang tua untuk anaknya. Maka doa orang tua untuk anaknya itu mandi. Ojo main-main, anaknya nakal langsung dasar anak durhaka. Omongan seperti ini bisa mandi, Pak. Hati-hati. Jadi kalau anak itu senakal apapun, lisannya dijaga. Karena ini doa yang tidak akan pernah tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa al-musafir, yaitu doanya orang musafir, melakukan perjalanan jauh. Makanya kalau kita sedang safar banyak-banyak doa. Kemudian yang ketiga adalah
dakwatul madlum, yaitu doanya orang yang dizalimi. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada antara dirinya dengan Allah itu penghalang. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan orang ini sebenarnya punya potensi untuk kemudian doanya itu dikabulkan. Bagaimana tidak? Dia yutilus safar, dia melakukan perjalanan yang jauh. As aghbar, bahkan kondisinya adalah kondisi yang compang-camping. Orang kalau dahulu melakukan safar itu bagaimana, Pak? Compang-camping. Sebagaimana orang yang kemudian diterangkan di dalam Al-Quran seperti nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mereka bertawasul kepada Allah dengan kondisi mereka yang sangat membutuhkan. Ini seperti doanya siapa? Nabi Ayub. Inni masaniyadzur wa anta arhamur rahimin. Aku sedang dapat masalah, aku sedang susah. Maka kemudian beliau mengharap arhamar rahiminnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama at-tawassul bi dha'f wal faqr itu adalah di antara agar kemudian doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini punya dua. Yang pertama tadi apa? Melakukan perjalanan jauh. Yang kedua, dia compang-camping. Berarti dia orang fakir. Dia sedang sangat membutuhkan. Yamuddu yadaihi ila sama. Masya Allah, gigit ini. Ya, dia angkat tangannya ke langit. Dan itu diantara raf'ul yad min asbabi istijabati doa, kata para ulama. Kalau orang berdoa, ya Allah, kunjaluk suki, ya Allah, angkat tangannya. Ya Allah, Allah ya Ghani, ya Razzaq, Allahumma rzuqni. Angkat tangan kita. Tapi mengangkat tangan itu ada kaidahnya dalam beribadah. Ya, ingat Rasulullah SAW mengajarkan dalam setiap ibadah itu cara-cara beribadah. Boleh enggak seorang khatib ketika innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Boleh enggak? Enggak boleh. Itu dilarang dalam Islam. Yang boleh bagaimana? Ini. Ya, bahwa tata cara dalam ibadah harus lihat bagaimana kemudian konsep dalam beribadah. Jadi bukan berarti mengangkat tangan itu kemudian dibolehkan dalam setiap saat, tidak. Di khutbah Jumat malah justru enggak boleh. Paham ya? Nah, tapi diterangkan oleh para ulama bahwa raf'ul yad itu min asbabi istijabati doa. Mengangkat tangan itu adalah sebab untuk kemudian apa? Doa kita diijabah. Kemudian dia menyebut ya Rabbi ya Rabbi. Dia menyebut nama-nama Allah. Rabbul alamin, Rabb alam semesta. Ya Rabbi ya Rabbi. Berarti dia punya apa? Punya sebab dikabulkannya doa berapa? Ada berapa? Yang pertama tadi tentang dia melakukan perjalanan jauh, yaitu safar. Kedua, dia orang fakir. Ketiga, dia mengangkat tangan. Keempat, dia menyebut nama-nama Allah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan nama-nama Allah ini sangat husna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang husna tadi. Berarti 4 potensi orang sebab untuk doanya dikabulkan itu besar sekali. Ini terkumpul dalam satu momentum dia minta kepada Allah. Tapi lihat, Rasulullah SAW menyebutkan famat'amuhu haram wa mashrabuhu haram, ya, wa malbasuhu haram wa hudiya bil haram fa anna yustajabulah. Namun perlu diketahui bahwa ternyata makanannya makanan yang haram, pakaiannya pakaian yang haram, ya, kemudian seluruh hidupnya dipenuhi dengan perkara-perkara yang haram. Maka Rasulullah SAW mengatakan fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin Allah akan mengijabahi doanya. Maka kalau kita tahu bahwa poin yang ketujuh di antara cara untuk kita mengurai masalah dengan cara kita berdoa, seorang mukmin harus memperhatikan sudahkah doa kita terlepas dari penghalang-penghalang doa
Nah, penghalang-penghalang doa itu tadi makanan haram, pakaian haram. Pakaian kok bisa haram? Memang dimakan, belinya dari harta haram. Minuman haram, minumnya air mineral pun mereknya merek muslim pun, mereknya merek yang kemudian yang punya pabriknya muslim pun, kalau membelinya dengan cara yang keliru yaitu dari harta yang haram, maka hakikatnya minuman itu minuman yang haram. Fa anna yustajabulah, mana bagaimana mungkin Allah akan mengijabahi doa-doa orang tersebut. Maka inilah diantara 7 poin yang diterangkan oleh para ulama kita agar kemudian masalah-masalah yang sedang kita hadapi terurai. Ya, sekarang saya mau tanya, ada berapa Pak? Ada berapa? Ada 7. Yang pertama, dengan berilmu. Kedua, merubah diri. Ketiga, sedekah. Keempat, bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Kelima, punya keberanian untuk menyelesaikan masalah, jangan malah kemudian lari, ya. Kemudian apalagi? Bertakwa. Yang terakhir apa? Doa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita solusi-solusi hidup dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Cek. Bismillah. Untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin langsung. Oh, monggo. Kasih mic-nya, Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kaitan yang 7 itu kan berkenaan dengan amalan hati ya. Terutama dalam rangka menata hati ini, bagaimana kita mencintai Allah, takut pada Allah, kemudian berharap pada Allah gitu. Kadang mungkin kita doa tapi hati ini masih belum sepenuhnya gitu Tad. Dengan tadi 3 poin itu, cinta, takut, sama berharap ini gitu. Nah, untuk mengatasi itu bagaimana kiatnya Ustaz, biar hati ini betul-betul memang dekat dengan Allah gitu, ma'rifat dengan Allah gitu. Terima kasih. Satu-satunya solusi yang bisa kemudian kita lakukan terkait bagaimana cara mengumpulkan kecintaan kita kepada Allah, takutnya kita kepada Allah, dan harapnya kita kepada Allah adalah dengan kita belajar ilmu agama. Itu solusi yang paling utama. Hari ini banyak orang yang kemudian mengatakan dia memiliki ilmu kebatinan, ilmu takut kepada Allah, ilmu berharap kepada Allah, tapi ujung-ujungnya ditipu dengan syaitan. Karena tidaklah Rasulullah SAW adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, Wallahi la inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Bukankah sungguh aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan orang yang paling takut kepada Allah. Ini menunjukkan tazkiyah dari Nabi kita SAW, artinya wahyu dari Allah yang mengabarkan melewati lisannya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling cinta kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling berharap kepada Allah. Namun Rasulullah SAW tidak pernah kemudian menyarankan kepada sahabat-sahabatnya untuk menempuh jalan selain jalan ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini hadis Nabi kita SAW. Dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. La yastawil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ketika kita berbicara soal mahabbah, ketika kita berbicara soal ar-raja ilallah, ketika kita berbicara soal at-taqwa ilallah, maka pembicaraan itu tidak akan pernah bermuara kecuali di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun.
Tidak akan sama tuh orang-orang yang tahu pada perkara ilmu agama Allah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan orang-orang yang kemudian tidak mengetahuinya. Maka ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, kapan kita akan menjadi orang-orang yang khasyah, yang takut kepada Allah, yang berharap hanya kepada Allah, yang mencintai hanya fillah? Maka kemudian jalan itu adalah jalan ilmu. Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an orang-orang yang berilmu dengan pujian sifat khasyah pada diri mereka. Apa kata Allah? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Untuk orang bisa mendapatkan pada dirinya khasyah kepada Allah, pasti orang itu berilmu. Makanya kita bisa pastikan orang tidak pernah belajar Quran, orang tidak pernah baca dan belajar tentang hadis dan perangkat-perangkat dua komponen ini. Kalau Quran berarti dia belajar tafsir Quran, kalau Quran berarti dia belajar ulumul Quran, kalau Quran berarti dia belajar tentang tafsirul Quran, usulut tafsir dan seterusnya. Kalau hadis berarti dia belajar hadis atau kemudian mustalahul hadis ataupun kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan tentang hadis. Maka orang yang kemudian tidak belajar ilmu ini kemudian mengaku dirinya adalah orang yang paling takut kepada Allah, ini adalah dusta. Ini adalah kebohongan. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Maka solusinya apa Ustaz? Sekarang kita belum bisa kemudian mencapai itu. Solusinya adalah kita menempuh jalan ilmu terlebih dahulu, belajar ilmu agama. Karena itu adalah solusi utama dan paling utama. Ya, jadi itu solusinya. Maka kalau kita kemudian seringkali masih dapat pada diri kita kebingungan, kenapa saya begini kok belum? Kadang yang mendominasi dari diri kita adalah lebih kepada cintanya, tapi takutnya kadang-kadang tidak kemudian muncul. Maka itu tidak lain tidak bukan karena kita sedikit bekal ilmunya. Kalau orang sudah memiliki bekal ilmu yang cukup, yang walaupun ilmu itu tidak akan pernah cukup, ya, tetapi dia kemudian mengalami proses belajar yang benar, maka dia akan mendapatkan itu dengan baik. Dia akan bisa kemudian berada di tengah-tengah antara sifat khauf dan sifat roja, yaitu takut kepada Allah dan dia pun berharap kepada Allah. Jangan kemudian dominan takutnya, ya, atau sebaliknya dominan berharapnya dan kita sama sekali tidak takut kepada Allah. Itu jangan, nggak boleh. Ya, harus kemudian seimbang. Ahlus sunnah wal jamaah harus tengah. Nah, untuk menjadi orang-orang yang bisa berada di tengah-tengah itu ya dengan cara ilmu, belajar, terus belajar. Dan jangan pernah kemudian kita seperti orang-orang di luar sana yang kemudian mempelajari ilmu takut kepada Allah, seakan-akan ilmu itu tidak kemudian hilang ketika kita sudah menggapainya. Ya, ada orang, saya sudah belajar sama ustadz itu, sama syekh itu, sama kiai itu, sama ustadz fulan itu 10 tahun dan saya sudah mendapatkan ijazah bahwasanya saya sudah menggabungkan antara roja, khauf dan juga takwa kepada Allah. Sehingga gak mungkin saya dapat ijazah kemudian hilang dariku. Bisa jamaah. Jangankan cuman hal-hal yang demikian, iman yang ada pada diri seseorang saja bisa hilang. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Terkadang ada pagi hari orang itu mukmin, sorenya sudah menjadi kafir. Sorenya mukmin, pagi harinya sudah menjadi orang kafir. Apalagi cuma sekedar perolehan data. Bukankah kemudian para ulama kita pernah menerangkan seperti Imam Syafi'i rahimahullah, di mana beliau pernah hilang darinya ilmu yang beliau hafalkan? Ya apa tidak? Ya. Beliau saja mengakui bahwasanya syakautu ila waqi'i su'a hifdzi. Aku pernah mengeluhkan lemahnya hafalanku kepada Imam Waqi' guruku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu kemudian beliau menasihatiku untuk aku meninggalkan kemaksiatan. Fa akhbarani bi annal ilma nurun, dan mengabarkan kepadaku bahwa ilmu Allah itu adalah cahaya. Wa nurullahu la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan pernah sampai pada hati orang yang bermaksiat. Jadi ilmu itu bukan kemudian satu pencapaian sebagaimana yang diterangkan oleh para youtuber atau kemudian yang diupload di YouTube.
bahwasanya antum tidak akan pernah mencapai derajatku karena saya sudah bertapa sekian bulan di sana dan seterusnya. Ini ya. Atau kemudian ilmu-ilmu yang kemudian di luar dari koridor-koridor Islam di mana dia mengaku melihat Nabi, ya. Atau kemudian dia menjelaskan bahwa Nabi mendatangiku dalam keadaan aku tersadar ataupun aku dalam keadaan ya sedang duduk, kemudian aku didatangi oleh Nabi dan seterusnya. Ini adalah kebohongan, kedustaan. Ya. Jadi ilmu yang benar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah adalah bagaimana kemudian kita menjadi hamba-hamba yang menuntut ilmu agama Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat salaful ummah. Untuk apa? Untuk kemudian kita mendapatkan predikat ilmu yang hakiki, yaitu kita senantiasa takut kepada Allah dengan data-data ilmu yang bersumber dari dua ya firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu Al-Qur'an dan sabda Nabi kita SAW yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ustaz, saya belum dapat predikat itu. Insya Allah pelan-pelan nanti satu ketika kita akan kemudian diberikan kemudahan oleh Allah untuk memiliki sifat-sifat tersebut manakala kita terus menjadi hamba-hamba yang menuntut ilmu agama Allah. Wallahu taala a'lam bishawab. Tafadhal yang lain. Oh, ibu-ibu ada juga. Oh, dipencet ya, pencet ya. Jangan dipencet lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang kaitannya atau kedudukannya tentang doa dengan makanan haram yang ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana posisinya ketika kita tidak tahu makanan atau pakaian atau apapun itu yang sudah kita makan atau kita pakai, yang kita baru tahu setelahnya bahwa itu dari hasil yang haram. Bagaimana kaitannya atau kedudukannya dengan doa yang penghalang doa, begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pertanyaannya kurang lengkap ya. Taunya itu karena apa gitu? Apakah karena dia dikasih orang, ya pakaian itu dikasih orang, ataukah kemudian makanan itu dikasih orang, ataukah itu adalah dikasih suaminya yang merupakan orang terdekatnya yang ternyata setelah itu baru tahu ternyata suaminya kerjanya di tempat maksiat misalkan. Ya, maka di sini perlu dirinci. Yang pertama bahwa memang Allah Subhanahu wa taala wa ma kunna minal mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah tidak akan kemudian menghukum seseorang ya sampai kemudian Allah mengirimkan utusan kepadanya. Artinya di sini juga terkait tentang di mana diangkatnya ya kewajiban seseorang itu ketidaktahuan seseorang itu tidak akan kemudian menjadikan orang tersebut mendapatkan sebab yang tadi dilakukan. Jadi kalau kemudian orang tersebut adalah misalkan tidak sengaja atau diberi tetangga ya makanan yang hasil dari makanan tersebut sebenarnya uangnya adalah uang haram, dia diberikan misalkan oleh tetangganya makan kue lapis misalkan, kita tidak tahu, yang jelas kita dapatkan dari tetangga yang kemudian memberikan hadiah kepada kita, maka kita katakan ini tidak kemudian insya Allah menjadi penghalang doa kita, karena yang kemudian kita dapatkan dengan cara yang halal, yaitu diberi oleh tetangga.
Tapi kalau kemudian kita membeli atau memakan kue lapis tadi dengan harta kita sendiri, yang kemudian itu adalah hasil dari usaha yang haram, maka itu menjadi penghalang doa kita. Ya. Tetapi kalau kemudian ada ilustrasi yang lain, misalkan, Ustadz, selama ini saya tidak tahu kalau suami itu kerjanya di tempat yang haram. Kemudian setelah saya mendengarkan kajian dan mendengarkan hadis itu, kemudian saya suruh suami saya untuk kemudian keluar dari pekerjaan itu untuk kemudian mengambil pekerjaan yang halal. Maka bagaimana status daripada, ini kan pertanyaan yang begini kan banyak kan, maka bagaimana status doa-doaku? Ya, kita katakan, kita setelah kemudian tahu perkara itu, lalu kemudian kita bertobat kepada Allah dan berubah, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan isi momentum pertobatan kita dengan kita banyak melakukan kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan melewati lisan nabinya sallallahu wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu, kemaksiatan dan kekeliruan serta dosa-dosamu setelah kamu bertobat dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka tamhuha, kebaikan itu bisa menjadikan apa? Penghapus dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka banyak sekali pertanyaan tentang ini, banyak sekali. Ya, ini tadi beberapa contoh. Tapi kalau kemudian intinya panjenengan atau kita tidak tahu, ya wallahu alam, itu tidak akan berpengaruh kepada kita. Karena berbeda antara orang tidak mau tahu dengan benar-benar tidak tahu, ini kan berbeda, ilustrasi yang sangat contoh-contoh yang sangat berbeda. Tetangga ngasih kue, tetangga ini ternyata habis maling, rampok bank tadi malam dapat 500 triliun misalkan. Kemudian syukuran dengan cara beli kue lapis dibagi sama tetangganya. Terus kemudian gimana hukumnya Ustaz? Yo, antum makan itu halal. Ya. Makan itu halal. Antum dapatkan dengan cara yang halal. Karena antum tidak tahu dia mencuri atau tidak. Kecuali kalau antum tahu, Pak, ini tadi malam saya baru ngerampok bank, ini tak kasih kue lapis. Kemudian, oh cocok ini, yang penting kuenya halal kan? Oh halal. Ini namanya haram. Paham ya? Kalau tidak tahu, maka tidak mengapa. Ya. Tapi kalau sudah tahu, ada satu contoh dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, di mana beliau pernah memuntahkan makanan yang sudah masuk. Saking hati-hatinya Abu Bakar As-Siddiq terhadap apa yang disampaikan hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, itu sudah 2 hari yang lalu, masa saya mau harus muntahkan nanti yang keluar yang lain? Nah, ini beda lagi. Dalam bertakwa kepada Allah, fattaqullaha mastata'tum. Jangan sampai kita wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, kata Allah. Jangan kita jerumuskan diri kita sampai pada lubang-lubang, ya, kerusakan. Ya. Pokoknya saya harus operasi. Tolong dok, ambil kue lapis itu dari perut saya. Ini juga nggak boleh. Ini namanya kita malah merusak diri kita sendiri. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, tapi bukan cara-cara yang seperti itu. Nah, nanti kalau dokternya, waduh, makanan yang 2 hari yang lalu ini sudah masuk ke darah, kuras semua darah saya, begitu? Kan ya tidak. Ya, makanya ini tidak bisa kemudian kita perlakukan seperti itu. Jadi pertanyaan ibu tadi sebenarnya masih banyak cabangnya. Ya, tapi saya tidak tahu ilustrasinya seperti apa. Intinya kalau tidak tahu, insya Allah tidak berpengaruh ke doa-doa kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tafadhol, yang lain. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Oke. Jika tidak ada, ini tinggal beberapa menit lagi kumandang azan asar ya. Suaranya Mas Fahmi sudah kayak IO kelas apa namanya? Pembawa acara kelas berat. Insyaallah. Monggo, ada yang mau bertanya lagi? Informasi buat teman-teman sekitar yang ada di Banyumanik dan Tembalang, insya Allah kajian ilmu ini akan kita rutinkan sebulan sekali. Kemudian ada juga ruang bincang saudagar, insya Allah sebulan sekali. Buat teman-teman atau tetangga-tetangga sekalian yang
ingin menghadiri kajian ilmu ini silakan datang, silakan masuk, karena ini terbuka untuk umum. Kajian ilmu seperti ini kami berharap teman-teman lebih mengenal lagi ilmu agama dan sunnah-sunnahnya. Demikian. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Tidak. Silakan Ustaz. Sudah? Sudah. Kelas? Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.